sampah virus pada diri kita. Dulu kita pernah belajar, nanti satu saat kita ulangi lagi, yaitu racun-racun yang merusak hati. Racun-racun, namanya racun itu pasti punya sifat artinya apa? Merusak, menghancurkan, mematikan. Kalau yang dirusak, dihancurkan, dimatikan hati itu sholat bertahun-tahun nggak ada maknanya, Bu. Pergi sambil sholat keingetan dia, apa yang Bu? Bahwa kan akimi sholat ini sholat tatana anil fahsya'i wal munkar. Jadi intinya kalau kita mau baik memang ya harus meninggalkan. Ibu tahu, kalau kita mau jadi orang yang baik lakukan satu hal. Insya Allah kita jadi orang yang baik. Kalau kita mau jadi orang yang baik lakukan satu hal, maka kita akan baik dengan izin Allah. Kalau betul-betul kita mau baik lakukan satu hal, maka kita akan baik dengan izin Allah, rahmatnya Allah. Apa itu? Apa? Ya. Tinggalkan yang buruk, Bu. Gimana inspirasinya, doanya? Pernah? Doa ini Bu lazimkan enggak? Kalau dulu saya pernah mengatakan atau ada yang mengatakan inspirasi dari doa Nabi Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu. Dari hidup dan kehidupan. Dari hidup dan kehidupan. Yang tidak kau berkahi. Yang tidak kau berkahi. Tidak kau ridhoi. Tidak kau ridhoi. Tidak kau rahmati. Tidak kau rahmati. Dan tidak kau cintai. Dan tidak kau cintai. Habis, Bu. Orang hidupnya nggak diberkahi, nggak diridhai, nggak dirahmati, nggak dicintai Allah, habis. Itu apa hidup seperti itu? Makanya Ibu, yang perlu kita cintai, yang perlu kita senangin, yang perlu kita baikin, yang perlu kita bahagiakan adalah diri kita sendiri ketika menghadap Allah dengan bekal yang terbaik. Nah, salah satunya adalah 8 amalan tadi. Itu apa? Itu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Siapa yang dimaksudkan orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya? Yaitu orang yang betul-betul kehidupannya itu, Bu, yaitu dia fokuskan hanya untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Dan kita disadarkan dengan firman Allah, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sholatku, hidup dan matiku, ibadahku, hidup dan matiku peruntukan pada Allah SWT. Kalau kita memenuhi janji Allah tidak mengingkari apa? Berarti apa? Kita akan mencintai apa-apa yang Allah cintai. Dan mencintai siapa-siapa yang Allah cintai. Dan sekaligus kita akan membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Ibu ngerti? Ketika kita menjalankan perintah Allah, pasti kita akan diberi kebaikan, pahala, keberkahan, dan keselamatan. Dan semua perintah Allah dan Rasulnya itu membawa kebaikan dan keberkahan, manfaat dan pahala. Kita disuruh puasa, napanya 88. Jelas pahalanya dari Allah, ya. Tapi itu menyehatkan kita. Disuruh menikah biar nggak berzina, ya. Disuruh berbuat baik akan menenangkan hati kita. Kalau kita lagi berbuat baik dan kondisi baik, kita nyaman kan? Coba kalau ruwet, Bu, ya. Apalagi ruwet itu kesalahan yang buat diri kita sendiri. Dan kita kenyataannya, Bu, tidak semua niat yang baik diterima oleh orang baik loh, Bu, ya. Makanya jaga betul, Bu, persahabatan, persaudaraan ini jangan sampai lepas. Ya. Kalau niatnya betul-betul untuk ibadah mencari keridhaan Allah, karena saya sering ulang-ulangnya apa? Ya, jadi grup ibu ini harus jadikan betul grup yang apa? Saling mencintai karena Allah, sehidup sesurga. Udah itu sama-sama sesurga kok. Berarti kalau ada yang salah ya saling mengingatkan, nggak menjatuhkan, nggak menghina. Yang mengingatkan tidak merasa lebih baik, yang diingatkan juga nggak dihinakan kok. Ya, jadi itu yang maksudnya memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya adalah orang yang betul-betul dia gunakan hidup dan kehidupannya untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi makanya apa tadi dikaitkan, ya Allah aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Kalau ibu sudah fokus tentang hidup ini, ya sebenarnya kan kita ini sedang menunggu mati, Bu. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Pejabat, mati. Rakyat, mati. Murid, mati. Udah sampai situ aja.
kita doakan Ustaz panjang umur sampai akhir kiamat. Wah, seru dong. Yang penting Bu, kita saling mendoakan agar kita, yaitu Bu, syaratnya dia minta umur panjang boleh, asalkan dalam ketaatan dan keimanan. Karena kata Nabi kan begitu saja ya, orang yang beruntung itu orang yang diberi oleh Allah umur yang panjang dalam ketaatan dan keimanan. Baik ya, itu yang dimaksudkan orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya, hidup dan kehidupannya dia gunakan untuk ibadah. Makanya tadi setiap kebaikan nilainya sedekah. Yang kedua, itu gemar bersilaturahim. Hikmah silaturahim yang pertama, barang siapa yang ingin diberkahi, dipanjangkan umurnya, sering-seringlah silaturahim. Bu, semakin kita sering silaturahim, itu akan Allah berikan keberkahan. Cuman yang kadang-kadang kita lupa, ketika kita mau silaturahim itu Bu, safar kita ke teman satu ke teman yang lain, itu ada doa yang mustajab. Ya, doanya mau doa apa aja. Jadi dari rumah ibu ke tempat rumah teman kita, sahabat kita ini, saudara kita kan silaturahim kita. Perjalanan kita ke tempat teman sahabat itu gunakan doa. Nah, sekarang saya sarankan ibu kalau berdoa itu gunakan salah satunya adalah yang ada dalam surat Al-Kahfi. Ayat yang ke-10. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ibu langsung minta. Contohkan nih. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, kalau sakit sembuhkanlah penyakit yang ada pada diriku ya Allah, karena tidak ada dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau. Kalau kaitannya dengan anak, ya Allah, buang sifat-sifat buruk anakku, jadikan anakku yang baik, solihah. Kalau masalah jodoh, perjodohan, kalau apa saja, awali dengan doa itu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini jarang melakukan, padahal lu ngerti, para nabi dan rasul semuanya doanya ini salah satunya. Itu kan kisah Ashabul Kahfi, ya. Jadi Ashabul Kahfi udah mentok, udah nggak bisa kemana-mana. Bersembunyi di gua, andaikan diketahui pasti dibunuh. Disitulah Bu, gimana coba Allah tidurkan mereka, buat mereka tidur selama 307 tahun lebih. Secara akal kan nggak mungkin. Nah, tetapi begitulah kuasanya Allah. Dan itu kenapa digambarkan sampai di dalam gua itu, kan udah nggak bisa apa-apa. Artinya Bu, ketika kita sakit, mohon maaf ya, udahlah kamu nggak ada harapan sembuh, hati-hati. Kemudian kita mempercayai kita sendiri yang kufur, berarti kita lupa wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah tuh maha segala-galanya, mampu segala-galanya. Nah, makanya orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkari, dia yakin assalam, yang kasih keselamatan siapa? Allah. Ar-Razzaq, yang kasih rezeki? Allah. Asy-Syafi, yang kasih kesembuhan? Allah. Yang kasih kebahagiaan, yang kasih kenikmatan adalah Allah. Ketika kita meyakini seperti itu, hidupnya nyaman. Nggak ada istilah kebetulan Bu. Ya. Rezeki, ini contohnya. Ya, nah ini contohnya. Jelas-jelas ini di tangan. Begitu kita mau makan, anak minta, cucu minta, kita kasih nggak? Kasih. Berarti rezeki siapa? Anak. Padahal sudah jelas-jelas kita pegang. Tapi memang bukan rezeki kita. Ya. Orang yang beriman itu Bu, ya, dia selalu mengkaitkan dengan Allah. Itu namanya orang yang betul-betul memenuhi janji Allah dan tidak mengingkari. Makanya ingat Bu, apa kata Nabi? Kalau diberi kesenangan, kenikmatan, bersyukur. Diuji yang tidak menyenangkan, bersabar. Bu, syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Ulangi Ustaz, mau buat status ya. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Ulangi Ustaz. Ya. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Semuanya.
Jadi ketika orang yang beriman itu sudah memahami seperti itu, nikmati Bu. Bu, usaha apapun, ikhtiar apapun, rencana, planning apapun yang sudah kita buat, jika Allah nggak kehendaki nggak terjadi. Ini contoh, udah rapi-rapi, udah mau berangkat taklim, kajian, ditelepon sama adik. Assalamualaikum. Ada Pak Dek, bapak meninggal atau ibu meninggal. Padahal sudah rapi-rapi, udah mau berangkat. Ibu tetap ngaji nggak? Tetap ngaji nggak? Ngaji. Hah? Tetap ngaji nggak? Kenapa nggak ngaji? Kan jauh, Pak. Enggak. Nyari tiket pulang. Nah, sebetulnya tetap ngaji saja. Tapi kalau kita jauh kan pasti pengen Loh, ini ceritanya adik ini lagi umroh sama bapak kita gitu loh. Jadi meninggalnya lagi umroh. Ya, datang ngajilah gitu ya. Ustaz, teman-teman, ini ada berita duka, ibunda atau ayahanda saya meninggal dunia ya. Kok ibu nggak ya ini meninggalnya di Mekah lagi umroh. Sebenarnya yang saya katakan Bu, kita itu biasakan mengkondisikan keadaan. Jangan dikondisikan oleh keadaan. Kalau kita dikondisikan oleh keadaan Bu, akhirnya kita sumpek bisa kedandapan kita. Baik ya. Jadi yang kedua hikmah silaturahim, barang siapa yang ingin dimudahkan, dilapangkan rezekinya, maka sering-seringlah silaturahim. Gak ada yang amin nih. Amin. Lama banget sih. Harus siapa-apain dulu. Pada beri status loh, Pak. Baik ya. Jadi yang oh ya. Jadi yang ketiga, nah, hikmah yang ketiga, hikmah silaturahim yang ketiga adalah apa Bu? Nah ini yang jarang diungkap. Barang siapa yang ingin terhindar dari mati su'ul khatimah, maka sering-sering silaturahim. Barang siapa yang ingin terhindar dari mati su'ul khatimah, sering-seringlah bersilaturahim. Ya. Karena kalau silaturahim itu Bu, menyehatkan badan kita juga sebetulnya. Sumpek Bu, ini silaturahim itu apalagi kan dikaitkan dengan tadi ya, seorang muslim mukmin kalau dia wajabat mahabbati, kalau dalam hadis qudsi itu maksudnya wajabat mahabbati, sungguh Allah wajibkan kasih sayangnya itu dicurahkan, rahmatnya dicurahkan, diberikan pada apa? Orang yang saling mencintai karena Allah. Makanya orang yang bertemu muslim satu dengan yang lain, kalau dia bertemu berjabat tangan ikhlas, maka itu merontokkan dosa satu dengan yang lain. Itu. Nah, termasuk hacking, healing, teknik, itu ajaran Islam Bu. Kuliner, itu ajaran Islam. Iya. Coba lihat, loh ini bukan kata. Coba lihat surat yang ke-67 ayat yang ke-15.